Selamat datang di channel ini. Dalam video episode pertama, kita akan membahas bagaimana pekerjaan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, mulai dari keseimbangan hidup, kesehatan mental, hingga hubungan sosial. Pekerjaan bukan hanya soal karir, tapi juga bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Semua itu akan kita ulas di Sudut Pandang. Di era modern ini, pekerjaan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Bagi banyak orang, pekerjaan bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga menjadi cermin identitas dan pencapaian diri. Namun, di balik itu, pekerjaan juga dapat membawa tantangan besar, mulai dari tekanan mental, ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, hingga dampaknya pada hubungan sosial. Lalu, bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi seseorang? Banyak dari kita yang menghadapi tantangan besar dalam membagi waktu antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan untuk menikmati kehidupan di luar jam kerja. Pekerjaan yang seharusnya untuk bekerja lembur atau menghadiri pertemuan di luar jam kerja seringkali menyebabkan stres dan kelelahan. Ketika pekerjaan mengambil alih waktu yang seharusnya kita habiskan untuk keluarga, hobi, atau istirahat, kualitas hidup kita bisa menurun. Keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi sangat penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Ketika kita berhasil menemukan keseimbangan ini, kita bisa lebih produktif di tempat kerja dan lebih menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Namun, banyak orang yang merasa terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Bagaimana kita tahu jika keseimbangan kita terganggu? Beberapa tanda yang umum adalah sering merasa stres, kelelahan, atau merasa terasing dari keluarga dan teman. Jika pekerjaan terus-menerus menyita waktu dan energi Anda, itu bisa menjadi pertanda bahwa Anda perlu mengevaluasi kembali prioritas Anda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan ini. Yang pertama, jam kerja. Pekerjaan yang menuntut jam lembur atau perjalanan jauh dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk aktivitas pribadi. Dan yang kedua, budaya perusahaan. Di perusahaan yang menekankan kinerja tinggi, karyawan sering merasa terpaksa untuk mengorbankan kehidupan pribadi demi mencapai target. Lalu, bagaimana cara kita mencapai keseimbangannya lebih baik? Berikut beberapa tips yang bisa Anda coba. Yang pertama, tetapkan batasan. Tentukan waktu kapan Anda akan berhenti bekerja atau istirahat di setiap harinya. Dan yang kedua, prioritaskan waktu pribadi. Jadwalkan aktivitas yang Anda nikmati di luar pekerjaan. Yang ketiga, komunikasikan dengan atasan. Bicarakan tentang harapan dan batasan Anda agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat. Di dalam pekerjaan, pasti terdapat motivasi. Lalu, bagaimana tingkat motivasi di tempat kerja mempengaruhi kebahagiaan dan kepuasan hidup seseorang? Sebelum kita masuk ke dampaknya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu motivasi di tempat kerja. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Motivasi ini bisa berasal dari dalam diri kita, seperti keinginan untuk berkembang dan mencapai tujuan pribadi, atau dari luar seperti penghargaan atau pujian dari atasan. Tingkat motivasi di tempat kerja sangat berhubungan dengan kebahagiaan. Ketika kita termotivasi,
kita merasa lebih puas dengan apa yang kita lakukan, lebih bersemangat menghadapi tantangan, dan lebih mudah menemukan arti dalam pekerjaan kita. Sebaliknya, ketika motivasi rendah, pekerjaan terasa seperti beban. Kita menjadi cepat lelah dan kehilangan minat dalam pekerjaan sehari-hari. Motivasi di tempat kerja tidak hanya mempengaruhi produktivitas, tetapi juga kebahagiaan kita secara keseluruhan. Ketika seseorang merasa puas dan termotivasi dalam pekerjaan, hal ini berpengaruh positif pada banyak aspek kehidupan. Yang pertama, keseimbangan hidup. Motivasi yang tinggi membantu kita merasa lebih mampu mengelola waktu, sehingga kehidupan pribadi dan pekerjaan bisa seimbang. Yang kedua, hubungan sosial. Ketika kita bahagia di tempat kerja, kita cenderung membawa energi positif ini ke rumah dan ke dalam hubungan dengan keluarga serta teman-teman. Dan yang ketiga, kesehatan mental dan fisik. Motivasi di tempat kerja bisa mengurangi stres, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuat kita merasa lebih bugar secara fisik dan mental. Lalu, apa hubungan antara kepuasan kerja dengan kualitas hidup seseorang di luar pekerjaan? Ketika seseorang merasa puas di tempat kerja, mereka cenderung membawa energi positif itu ke dalam kehidupan pribadi mereka. Berikut adalah beberapa cara kepuasan kerja mempengaruhi kualitas hidup di luar pekerjaan. Yang pertama, keseimbangan emosional. Kepuasan kerja mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental, sehingga ketika pulang, Anda lebih rileks dan siap menikmati waktu bersama keluarga dan teman. Dan yang kedua, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Ketika pekerjaan tidak membebani pikiran, kesehatan mental dan fisik kita secara keseluruhan cenderung lebih baik. Orang yang puas dengan pekerjaannya biasanya tidur lebih nyenyak, lebih jarang merasa cemas, dan lebih jarang sakit. Dan yang ketiga, motivasi untuk menikmati waktu luang. Orang yang puas dengan pekerjaannya merasa lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mereka cintai di luar pekerjaan, seperti mengejar hobi, berolahraga, atau bepergian. Kepuasan kerja juga berdampak besar pada hubungan sosial kita. Ketika kita merasa bahagia dan puas dengan pekerjaan kita cenderung memiliki lebih banyak energi dan emosi positif untuk dibawa ke rumah. Kita bisa lebih hadir dan lebih fokus saat berinteraksi dengan pasangan, anak-anak, atau teman-teman. Kesejahteraan mental dan fisik juga sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Orang yang puas dengan pekerjaannya cenderung mengalami stres yang lebih sedikit. Selain itu, kepuasan kerja bisa meningkatkan produktivitas di luar kantor, seperti dalam menjaga kesehatan fisik melalui aktivitas olahraga dan makan yang teratur. Selanjutnya, bagaimana pekerjaan mempengaruhi pembentukan identitas dan harga diri seseorang. Pekerjaan memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk identitas kita. Pekerjaan menentukan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang menjadi dokter, guru, atau pengusaha, hal ini memengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan diri mereka dan bagaimana orang lain melihat mereka. Melalui pekerjaan, kita seringkali menemukan makna dan tujuan hidup. Profesi yang kita pilih memberi kita arah dan cara untuk berkontribusi pada dunia, yang secara langsung memengaruhi bagaimana kita mendefinisikan diri. Identitas pribadi kita terhubung erat dengan pekerjaan kita. Pekerjaan yang kita pilih dapat memperkuat nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup kita, serta membantu kita memahami siapa diri kita sebenarnya.
Harga diri seseorang seringkali dipengaruhi oleh seberapa baik mereka di tempat kerja. Ketika seseorang diakui atas kerja kerasnya, baik melalui promosi, bonus, atau bahkan sekedar pujian dari atasan, hal ini meningkatkan harga diri mereka. Mereka merasa dihargai dan diakui, yang memicu perasaan positif terhadap diri sendiri. Pekerjaan kita memiliki dampak dan kontribusi nyata terhadap tim atau perusahaan, meningkatkan perasaan berharga dan penting dalam lingkup pekerjaan yang berdampak langsung pada harga diri. Setiap pencapaian di tempat kerja, sekecil apapun, memberikan rasa percaya diri dan kebanggaan yang memperkuat harga diri seseorang. Namun, tidak semua pengalaman kerja memberikan dampak positif pada identitas dan harga diri. Ada kalanya pekerjaan justru menimbulkan krisis identitas dan penurunan harga diri seseorang. Misalnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau merasa terjebak dalam karir tanpa kemajuan, hal ini bisa menyebabkan mereka merasa tidak berharga atau kehilangan arah dalam hidup. Jika seseorang bekerja di tempat yang tidak selaras dengan nilai atau minat mereka, mereka bisa merasa terasing dari diri mereka sendiri, yang pada akhirnya bisa menurunkan harga diri mereka. Kritik yang terus-menerus, kurangnya dukungan, atau tidak adanya apresiasi di tempat kerja bisa mengikis harga diri seseorang, menyebabkan mereka meragukan kemampuan dan nilai diri mereka. Jika Anda merasa pekerjaan Anda saat ini belum sepenuhnya mendukung identitas dan harga diri Anda, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk memperbaikinya. Yang pertama, pastikan pekerjaan Anda mendukung pencapaian tujuan hidup Anda. Jika tidak, mungkin ini saatnya untuk mengevaluasi kembali peran Anda atau mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan tujuan tersebut. Yang kedua, dengan terus belajar dan berkembang, Anda akan merasa lebih percaya diri dan berharga di tempat kerja, yang dapat meningkatkan harga diri Anda secara keseluruhan. Dan yang ketiga, cari lingkungan kerja yang positif, di mana Anda dihargai dan didukung. Sangat penting untuk membentuk identitas yang sehat dan meningkatkan harga diri. Jangan ragu untuk mencari perubahan jika lingkungan kerja saat ini tidak mendukung pertumbuhan pribadi Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini tentang pekerjaan dalam kehidupan seseorang. Kami harap Anda menemukan informasi yang bermanfaat dan inspiratif. Pekerjaan bukan hanya sekedar sumber penghasilan, tetapi juga mencerminkan passion, identitas, dan tujuan hidup kita. Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil dalam karir kita adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Jangan takut untuk mengeksplorasi peluang baru dan terus belajar, karena setiap pengalaman membawa kita lebih dekat kepada impian kita. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Bagikan juga pendapat Anda di kolom komentar, dan ceritakan tentang perjalanan karir Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga sukses selalu menyertai langkah Anda.